mendapati bahwa kita itu diharuskan berbangga-bangga bahwa kita adalah keturunan Nabi gitu saja. Mungkin kalau saya sebut mungkin di sini bahasnya nggak apa-apa ya, kira Habib ya Ustaz ya. Nah di sini bahwa kita itu tidak ada istilah sekte-sekte apa namanya kasta-kasta gitu Ustaz. Apalagi dalam agama itu ada yang terendah, yang menengah, ini yang tertinggi misalnya. Nah pertanyaan saya Ustaz, apakah berbicara mengenai keturunan Rasul, kebanggaan seseorang bahwa dirinya adalah keturunan Rasul, berbicara dengan konteks sekarang ini, apakah itu cukup relevan Pak Ustaz ya? Terus yang kedua juga, terus terang kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Rasul, sebenarnya kita tuh semuanya juga adalah sama-sama keturunan Rasul Pak Ustaz ya. Minimal kita adalah keturunan Nabi Adam, Rasul Adam, gitu Pak Ustaz ya. Nah jadi saya minta pencerahan Pak Ustaz ya mengenai fenomena ini begitu ya. Dan menurut saya yang Tuhan sudah jelas ya, kalau jadi enggak ada bahwa orang itu kan dilihat dari takwanya Pak Ustaz ya. Nah jadi mengenai fenomena ini menurut saya kurang bagus ya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau dari pemahaman lain mungkin saya belum tahu gitu. Jadi mohon dikasih Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keturunan Rasul atau habaib gitu? Jadi begini, kita itu diperintahkan oleh Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu kebenarannya lebih daripada kita percaya 2 tambah 2 sama dengan 4. Bila ada orang bilang 2 tambah 2 sama dengan 4 dan kita percaya dengan ucapan itu, seorang muslim yang imannya lurus harus lebih percaya dengan Al-Quran yang dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini Al-Quran tidak ada keraguan-raguan sedikit pun yang ada di dalamnya, isinya benar semua. Dan seorang muslim harus yakin 1000% dengan isi kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Surat apa? Surat Asy-Syura. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qul, sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, siapapun yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, sampai amat dia apa? La as'alukum alaihi ajran. Aku dalam dakwah Islamiyah sampai kau mengenal Allah, kau mengenal hormat orang tua, anakmu hormat kepadamu, orang tuamu sayang kepadamu, itu adalah dakwahnya Nabi Muhammad. Aku tidak minta bayaran. Dalam dakwah ini aku tidak minta upah, kecuali satu, illal mawaddata fil qurba, tanemin di hati
cinta sama anak cucunya Nabi Muhammad. Tidak boleh miring hati kita berkata buruk kepada anak cucunya Nabi Muhammad. Kalau kita miring, keimanan kita bakal goyang dan bakal rusak kepada anak cucu Nabi Muhammad. Al-Quran menyebutkan illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah, bukan rahmah, bukan mahabbah. Nabi tidak menyebutkan illal mahabbata fil qurba. Nabi tidak menyebutkan illar rahmata fil qurba, tapi Al-Quran tidak menyebutkan, tapi illal mawaddata fil qurba. Mal farqu bainal wudd wal hubb, apa beda antara mahabbah dan mawaddah? Kalau mahabbah kudu ada jasa pada kita, kudu ada jasa sama kita. Ustaz Habib baik sama kita, bantu kita, atau yang lain anak kita demen, namanya hub. Kita cinta karena ada kebaikan yang kita dapat dari seseorang, namanya mahabbah. Al-Quran yang diminta mawaddah, mau dia itu baik sama kita atau dia itu tidak baik sama kita, mau kita kenal dia atau kita tidak kenal dia, kalau dia anak cucunya Nabi Muhammad, kita kudu ada di hati kita mawaddah, cinta sama Nabi, cinta sama ahlul bait. Karena itu di dalam sholat kita selalu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kalau di hati kita goyang, nanti kata Allah, mulut wa ala ali kau benci amat cucunya Nabi Muhammad, bermasalah pada ibadah kita. Karena itu kita kudu hormat. Islam tidak membedakan kasta, itu betul. Nabi pun menjelaskan an-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushti la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Manusia itu kedudukannya sama di mata Allah, sama atas dasar kemanusiaan. Tidak ngomongin agama, suku, ras, tidak. Manusia kata Nabi sama, seperti sama gigi sisir. Sisir tuh giginya panjang pendek apa sama? Sama. Bagaimana kalau ada sisir panjang pendek? Susah buat nyisir. Sama seperti sama gigi sisir. Tidak ada nilai lebih bagi orang Arab atas non Arab, kecuali kelebihan itu dengan ketakwaan. Itu begitu. Dan Al-Quran bilang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia daripada anda manusia yaitu yang paling takwanya. Siapa? Siapa yang paling takwa? Nabi Muhammad. Enggak ada lagi.
Itu yang paling mulia, karena enggak ada yang paling takwa kecuali Nabi Muhammad SAW. Baru sebawahnya, karena kadar ketakwaan berbeda-beda. Maka kita disuruh oleh Nabi mahabbah kepada ahlul bait. Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan di dalam kitab tersendiri, tesis tersendiri dengan judul Ihya'ul Mayyit fi Fadaili Ahlil Bait. Diterangkan berbagai hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan daripada darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah dagingnya. Jadi kita kudu hormat kepada ahlul bait yang disebut Habib. Habib itu maknanya orang yang kita kudu cintai. Habib itu maknanya orang yang kita kudu cinta. Kenapa? Karena cinta kepada datuknya. Biar gampang, bapak kita yang bertanya punya anak. Ini contoh, tapi bukan juga nuduh, bukan. Biar lebih mudah mencerna saja. Atau anak saya takut dikata nyinggung orang. Kita punya anak. Anak kita nakal. Umpama ditonjok orang, kita sebagai bapak kira-kira marah nggak? Marah nggak? Hah? Marah nggak bang? Marah. Atau cucu kita ada yang nonjok cucu kita sebagai kakek marah nggak? Marah. Bagaimana bila yang marah nanti kakeknya Nabi Muhammad? Kita nggak bisa masuk surga kalau kita marah sama cucunya. Karena itu kita harus hormat kepada ahlul bait. Mungkin ada kalanya ketika kita temukan ada seorang muslim tidak hormat kepada ahlul bait, mungkin karena melihatnya pakai telinga. Apa itu? Melihat itu kalau lurus pakai mata, cuman dari dengar menjadi framing, terkesan dia adalah tidak baik. Padahal duit kita nggak pernah dicolong dia nggak pernah minta duit sama kita. Begitu cucu kita juga kagak dijahatin dia, bini kita juga nggak dicolek dia, hanya karena dengar doang lalu kita nyimpulin jadi benci dia. Bahaya sekali di dalam hidup kita kalau seperti demikian. Itu hanya dari yang kita lihat, tanpa kita ngobrol berdua lalu kita nyimpulin, kayaknya tidak etis. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sebelum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kita ada orang nggak kenal kita lalu kemudian berkomentar miring kepada kita, kenal kagak sama kita kecewa dan kita marah. Sama orang yang kita komentari miring begitu, padahal kita belum pernah ngobrol dengan dia, belum bicara dengan dia, belum pernah duduk dengan dia, hanya baru katanya dari potongan-potongan video macamnya atau framing yang dibuat mengiring opini orang, lalu kemudian kita berkomentar miring, menjadi masalah adanya. Karena itu
sebagai orang majelis, kita tidak boleh orang yang di dalam dirinya ada darah Rasulullah itu jauh dia lebih mulia dibanding kita yang tidak ada darah sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita menjadi mulia, kita menjadi mulia, dosa kita enggak sholat, enggak dimunculin di wajah kita. Dari umur 15 tahun sholat ditinggalin, kalau dimunculin kita manusia bisul. Ini sebab Nabi Muhammad. Maka kita jadi mulia karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita jadi mulia. Maka kalau kita cinta sama Nabi, maka kita perlu cinta sama apa saja yang berhubungan dengan Nabi. Sama sahabat-sahabat Nabi kita perlu cinta, sama ahlul bait kita perlu cinta. Bila ditemukan ada ahlul bait, anak cucu Nabi yang kemudian itu dirasa menyalahi pada agama, maka sebagai kita umatnya Nabi lurusin. Para nih ditegur, Anda cucu Nabi jangan begitu. Inilah namanya sayang amat Nabi punya cucu. Begitu. Ini diatur oleh agama seperti demikian, itu diatur. Al-Quran menyatakan wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait itu suci. Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu fil anjumid duhuri kama qad jaa fis sunan. Ahlul baitnya Rasulullah itu adalah orang-orang suci, orang suci. Mereka itu kata Nabi amanun fil ardi, penyelamat di muka bumi. Kalau nggak ada ahlul bait yang banyak tahu tentang ajaran-ajaran Nabi, maka kita repot. Ahlul bait itu kayak perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di perahu dia selamat, siapa yang tidak naik dia tidak selamat. Oleh karena itu barangkali karena Nabi ini ada beberapa orang dari ahlul bait, ada yang lembut begitu, ada yang tegas begitu. Ini berbeda-beda pola dakwah, namanya ada perbedaan pola dakwah. Maka ahlul bait itu mulia. Dari mana mulianya? Kiai sama ahlul bait tinggian mana? Maka dijelaskan di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawil Haramain, seorang ulama ama ahlul bait ama Habib. Kalau kiai gila, ada kiai gila, mungkin nyalon dewan kagak jadi, stres tuh kiai jadi gila. Kalau kiai gila masih disebut kiai enggak? Masih disebut kiai enggak? Kagak. Kenapa? Gila. Kalau habaib gila masih disebut habib enggak? Imas, dia melekat darah daging Nabi. Maka tinggian habib sama kiai, apalagi lah kalau habibnya alim. Namanya kata Imamul Haddad ngambil dua. Yang pertama adalah asobah, yang kedua namanya dzawil furud namanya. Karena alim dia belajar juga ahlul bait jadi alim. Itu begitu. Imam Syafi'i itu ahlul bait begitu. Semua Syekh Abdul Qadir Jilani ada
adalah Habib-Habib. Begitu. Zaman dulu menyebutkannya Syarif ama Sayyid. Syarif ama Sayyid. Zaman dulu ada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu Habaib. Begitu. Syarif, ada Sayyid, begitu. Lama kelamaan manusia mencemooh anak cucunya Nabi, maka kemudian itu ulama supaya tumbuh mahabbah maka menyebutkan kepada anak cucu Nabi dengan gelar penghormatan Habib. Apa itu? Orang yang kita kudu cintai, orang yang kita kudu cintai. Begitu. Sebab nanti kalau dia ngadu sama datuknya, datuk tuh orang berkata kasar sama saya, repot sama datuknya, kita nggak bisa masuk surga. Begitu. Dan syarat untuk menjadi wali min auliyaillah, syarat utama orang bisa jadi wali, an yakuna fi qalbihi mahabbata ahli baitil mustafa, kudu ada di hatinya cinta kepada ahlul bait, kudu ada. Enggak begitu, enggak bakalan tinggi dia punya derajat kalau dia tidak mahabbah kepada ahlul bait. Jadi dia menyebutkan Habib, barangkali ada yang menyebutkan saya adalah Habib. Ya, kalau kita barangkali kurang percaya, bisa dicek marganya apa, karena ada disebut Rabithah Adawiyah, yaitu satu organisasi yang mencatat keturunan Rasulullah, pusatnya di Tanah Abang. Rabithah Adawiyah kalau tidak salah itu ya, atau kata pusat sekarang ditulis Matubang, tidak, saya kurang begitu paham belakangan ini. Nah itu adalah Rabithah. Ini mencatat, sebab ada juga Habib gadungan, begitu, bukan Habib ngaku Habib biar dihormati. Gara-gara Habib gadungan inilah kadang nama Habaib jadi rusak, begitu, sehingga kita menjadi sentimen negatif, akhirnya kurang tepat mengeneralisir, semuanya menjadi salah adanya, dan ini repot. Jadi semua orang tidak boleh sombong, siapapun saja, hatta mohon maaf habaib juga tidak boleh, karena itulah ajaran datuknya Rasulullah. Tapi kita sebagai umatnya Nabi disuruh hormat sama habaib, suruh hormat sama ulama, suruh hormat sama orang tua. Ini bukan kasta, tapi perintah. Kita sama ibu kita kudu hormat, padahal sama-sama manusia, tidak ada kelebihan satu sama lain, sama-sama makhluk Allah, paling tingginya takwa. Tapi perintah Al-Quran, dia punya jasa, kita kudu hormat sama ibu kita. Maka kepada habaib, kalau kita sebagai orang majelis tidak boleh kita berkata buruk, tidak boleh, jangan, tidak boleh begitu. Sebab apa? Tidak ada bakal ditanya di akhirat. Sama iblis saja yang nyata-nyata jahat, andai kita di akhirat tidak pernah di dunia mengatakan iblis laknatullah alaih, iblis terlaknat, kita nggak pernah mengatakan begitu. Di akhirat tidak bakal ditanya oleh Allah, kenapa Anda selama di dunia tidak melaknat iblis? Enggak. Tapi kalau kita melaknat orang, menjelek-jelekkan orang, akan kita ditanya, kenapa Anda menjelek-jelekkan dia? Adakah Anda pernah ngobrol sama dia? Adakah Anda duitnya dicolong oleh dia? Adakah anak Anda dicolek oleh dia? Kalau kita nggak ada, kita jangan mau digiring. Sebagai anak majelis, sama ulama, sama habaib, kita harus hormat. Alasannya satu, cara tobatnya
pengertian dia dibanding kita. Begitu, ilmunya banyak dia dibanding kita. Begitu. Maka karena ilmunya banyak dia, kesempatan diterima tobatnya dia lebih banyak dibanding kita. Kesempatan masuk surga banyakkan dia dibanding kita. Karena itu kita tidak boleh berkata buruk kepada ulama dan kepada habaib. Kita tidak boleh no comment. Kita anak majelis, sama kita ngaji sama itu ulama, ataukah kita belum ngaji sama ulama. Kalau ulama kita kudu hormat, sebab nabinya bersabda akrimul ulama fa innahu indallahi kurma. Hormati ulama, mau kita udah ngaji mau belum, kalau mau ulama kita kudu hormat saja. Walaupun kita belum ngaji sama dia, sama ulama kudu hormat. Kita tutup mata sesuatu yang kita tidak tahu, agar supaya kita tidak berkata buruk kepada orang lain. Ahlul bait harus ditanamkan di hati kita mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahwa enggak boleh sombong, ya, anak kiai, anak presiden, anak pejabat, anak siapa aja, kalau manusia dilarang oleh agama untuk sombong, sebab sombong adalah sifat daripada iblis. Al-Quran mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Istikbar, kibir adalah watak iblis. Kita tidak boleh untuk berkata buruk kepada orang lain. Ini yang saya bisa jawab dari apa yang ditanya oleh Bapak kita. Begitu, mudah-mudahan bisa difahami. Selebihnya kalau nggak bisa difahami, mudah-mudahan ada ulama yang bisa memaparkan lebih jelas lagi untuk kita bisa mahabbah ahlul bait. Tapi ala kulli hal, seorang muslim jangan sampai ketika sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah berikan rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad kecuali iblis. Jangan, ya Allah, jangan, enggak boleh begitu. Sholat kita bakal bermasalah dengan Allah. Ahlul bait kita harus mahabbah, ahlul bait kita harus hormat, amanah cucu Nabi kita harus ta'zim. Framing yang dibuat kita enggak boleh ikut-ikutan, sebab tidak ada untungnya, rugi ya begitu. Tapi kalau kita mahabbah, insya Allah keuntungannya banyak dalam hati kita. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam.